نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الهادي لما أطلب والخاتم لما سبقنا في الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Masyaallah habaib yang saya hormati, wabillahi khusus Syekhuna Al-Habib Murtada bin Abdullah Al-Kaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan berkat bersama beliau. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Dan segala para habaib wabillahi khusus abna al-Syekh bin Musayyib Barakah Al-Habib Ali Al-Habib Taha Al-Habib Ahmad. Semoga acara yang telah kita hadiri bersama yang diselenggarakan oleh keluarga besar Habib Syekh bin Musayyib Barakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah diangkatnya derajat Habib Syekh bin Musayyib Barakah dan Habib Faisal bin Jafar. Dan mudah-mudahan apa yang kita hadiri dan semuanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan segenap para habaib, para kiai, para alim ulama, para hadirin dan hadirat yang hadiri acara tamu undangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para habaib, dikatakan di dalam kitab Sa'adatul Darain bis salati 'ala Nabiul Qaumain karangan Al-Imam Yusuf An-Nabhani. Beliau mengatakan qala ba'dul 'arifin. Berkata sebagian orang-orang arifin bahwasanya apabila ada majelis, satu majelis yang di dalam majelis tersebut dilantunkan dan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya majelis tersebut akan keluar dari majelis tersebut bau yang wangi. Bahkan dikatakan bau yang wangi tersebut sampai ke langit, malaikat pun mengenal akan bau atas bau wangi tersebut, bahwasanya bau wangi tersebut atas daripada majelis yang dibacakan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau dibacakan sholawat saja, bau wangi bisa sampai kepada langit. Bagaimana yang dibacakan maulid daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Sejarah tentang bagi Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para hadirin dan hadirat, apa yang kita petik hikmah malam hari ini, yaitu kita menghadiri haul dan kita menghadiri acara maulid baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain, tidak bukan yang harus kita petik, yang harus kita bawa, kita tularkan kepada keluarga kita yang tidak bisa menghadiri majelis pada malam hari ini, yaitu menteladani kehidupan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita harus tahu malam ini acara haul, artinya memperingati kematian daripada wafatnya Al-Habib Syekh bin Musayyib Barakah dan Habib Faisal bin Al-Abbas. Artinya kalau beliau-beliau semua sudah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sudah berkumpul bersama orang-orang yang baik-baik, giliran kita persiapkan waktu kita hidup di dunia ini untuk menghadapi giliran kita, yaitu kematian kita. Oleh karena itu para hadirin, dikatakan bahwasanya setiap orang yang memiliki nafas pasti akan mati. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan kullu
Dikatakan bahwasanya wal mautu atin an qarib. Semua kematian pasti akan datang secepat-cepatnya kepada diri kita. Tidak lama kita hidup di dunia ini. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Bagaimana kita? Jangan sampai kita mengatakan, "Oh, aku masih muda, aku masih kecil, aku masih mau bersenang-senang." Ingat, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan di dalam qasidahnya Wasiatul Ikhwan, "Wa man yaqul inni saghirun asfiru hatta khafallaha hinna akbaru fa inna zakarahu iblisu fa qalbuhu mughaffalun madmutu." Siapa orang yang mengatakan aku masih kecil, aku masih muda, aku masih banyak waktu, aku gunakan waktuku untuk bersenang-senang, untuk berfoya-foya, tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mendekatkan diri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna dzalikal gharrahu iblis. Wa man yaqul inni saghirun asbiru hatta akhafa Allah hina akbaru. Aku akan takut, aku akan mendekatkan kepada Allah, aku akan sholat, aku akan ibadah nanti kalau aku tua. Nanti kalau aku sudah umur 40 tahun, barulah aku akan mengenal kepada Allah. Fa inna dzakarahu iblisu. Seorang pemuda, anak kecil yang mengatakan seperti itu, sesungguhnya iblis telah membisikkan ke dalam hatinya. Alhamdulillah min dzalik. Maka kalau dia sering mengaku itu akan terus tak kala dia sudah menginjak masa tua, kita dinasehati, bahkan dia akan bisa lepas hidupnya. Oleh karena itu para hadirin, kita semua yang hadir dari sini, ayo kita pulang daripada majelis ini. Sebagaimana kita sudah masuk bulan Sya'ban, bulan yang mulia, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita benahi di bulan Sya'ban ini? Kemarin sudah lewat pada kita bulan Ramadan, bulan Rajab yang bulan yang mulia sudah lewat. Sekarang kita masuk bulan Sya'ban. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya Mada fi Sya'ban. Dia punya karangan khusus dalam kitab masalah Sya'ban. Bulan Sya'ban bahwasanya terjadi pada bulan Sya'ban ini tahwilul kiblat. Pindahnya kiblat. Artinya kita disuruh oleh Nabi Muhammad, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati, membereskan sholat kita kembali. Di mana sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sholat 5 waktu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ibu-ibu, jenengan madrasatul ula lil aulad. Pertama kali pendidikan anak pada jenengan. Ibu-ibu, kalau jenengan ingin punya anak yang soleh-soleha, aku mengidamkan ya Allah kalau anakku jadi anak yang soleh-soleha, kuncinya ada pada jenengan. Kalau jenengan sholat 5 waktu dengan baik, insya Allah berkat sholat jenengan, insya Allah jenengan akan diberikan duriah yang soleh-soleha. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Dikatakan tahwilul kiblat terjadi pada bulan Sya'ban. Ayo kita kembali koreksi sholat kita, subuh kita, zuhur kita, asar kita, maghrib kita, isya kita, di mana kita tak kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil untuk beberapa waktu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita koreksi. Insyaallah kalau sholat kita betul, insyaallah rezeki kita berkah. Insyaallah rezeki kita berkah, umur kita berkah, keluarga kita berkah sebab sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam hadis qudsi, ya ibn Adam, khalaqtuka lil ibadah, salatal ab. Wahai anak Adam, wahai manusia, aku ciptakan dirimu untuk beribadah kepadaku. Jangan sekali-sekali bermain-main dalam ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah engkau tidak bermain-main dengan ibadah kepada diriku, domantu rizqaka fala tas'ab, maka aku akan memberikan kepadamu rezeki yang berkah. Tidak susah kamu membawanya, mencari rezeki tersebut karena kau melaksanakan sholat dengan betul. Mudah-mudahan yang hadir di sini pulang dari majelis ini lebih sergap sholat, ya Allahumma amin. Anak-anaknya dibimbing untuk sholat berjamaah, bapaknya bimbing ibunya untuk sholat berjamaah, ibunya bimbing anaknya untuk sholat berjamaah. Insya Allah berkat sholat jamaah kita semua mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan Sya'ban, bulan Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam bulan Sya'ban diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka oleh karena itu para hadirin, kalau kita ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kalau kita ingin menggembirakan hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak kita bisa menggembirakan hatinya, paling tidak jangan kita memberikan kesedihan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa memberikan kesedihan? Yaitu dengan kita memberikan catatan amal kita yang jelek kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah para hadirin, setiap hari Kamis sebelum disodorkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dilihat dulu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu umatmu rizalalatos dalam seminggu gimana ibadahnya. Kalau Nabi menemukan catatan rapot saya misalkan atau para hadirin baik, Nabi mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau menemukan catatan kita yang buruk, banyak sholat yang bolong, banyak zikiran waktu yang terbuang, sholawat sedikit kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi memintakan ampun kepada kita. Mudah-mudahan yang hadir di sini dan kaum muslimin semuanya bisa menggembirakan hari Nabi Muhammad SAW, bisa menggembirakan hari Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita ingin mengembalikan hari Nabi Muhammad SAW, di antara caranya, arifna ya Bilal, Nabi paling senang dulu kalau untuk melaksanakan sholat. Nabi dikatakan wajuliatul qurratul aini fi sholat, dijadikan paling enaknya pandangan pada diriku, kesenangan diriku dalam sholat. Maka Nabi meminta kepada Bilal, arifna ya Bilal, berikan kepada kita kebirikan kita Bilal melaksanakan sholat 5 waktu. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin menggembirakan hari Nabi Muhammad SAW, kita lihat sholat kita jaga sholat kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang kumpul di sini mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan dari penyakitnya, mudah-mudahan Habib Murtadha diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua para habaib, para kiai dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita semua sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini, insyaallah kelak yaumul qiyamah kita akan berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.